Saya memberikan bantuan kepada anak yatim di Dusun Bapak Ibu yang kami muliakan, maka ke acara selanjutnya itu ceramah agama dalam rangka nuzul Quran 1445 Hijriah, yaitu sama Ustaz Pauli MPD. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Boleh Bu, sekali namun izin juga Bu ya. Sehat semua ibu-ibu, apa-apa sehat semua. Alhamdulillah. Ini kali kedua pertemuan kita. Kota Nawak Rasulullah di Musola. Ini yang kedua. Jadi bagi saya sudah nampak kekeluargaan. Ditambah tadi makan di rumah Bapak Imam Awal, Bapak Haji Anwar. Undang Bogor tadi itu. Yang mana? Undang Bogor terasanya masakan kampung memang lama. Terima kasih kepada Bapak Haji Awal, Pak Anwar beserta Pak Wali yang jauh hari menjadwalkan Ambo untuk memberikan tausiah di Tompe Awal. Tentunya alhamdulillah inilah tiba waktunya. Ambo tengok juga jam 9:10, berarti jam 10 selesai. Nah, karena ceramah itu panjang pendek sama aja. Yang penting ibu hadir, memahami apa yang dikatakan Ustaz dan bisa beramal. Tapi Masya Allah di malam keberapa? 8 boleh awak mengadakan nuzul Quran. Mudah-mudahan ini pertemuan-pertemuan yang membawa berkah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Pertemuan yang dapat menghapuskan dosa kita sesama kita. Pertemuan yang dapat membuat surga rindu kepada kita yang seperti kita doakan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya Rabbal. Maka memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amadda arbaban muharrama samsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu bikum amraini
lan tadillu abada in tamassaktum bihima wa hiya kitabullah wa sunnatur rasul. Yang mau tengok ibu-ibu, bapak-bapak semangat semua. Mudah-mudahan yang hadir bersemangat nih Allah berikan kesehatan bagi yang sakit. Allah berikan kelapangan rezeki supaya bisa bayar utang. Yang punya kreditan mudah-mudahan dia lupa alamat awal. Ini kelihatan wajah-wajah lelah beribadah puasa. Bu, puasa kita tak seberapa bandingannya dengan puasa Nabi Musa. Nabi Musa 40 hari 40 malam dicatat dalam sejarah baru boleh berbuka. Ada wak yang sanggup? Sedang saya juga banyak yang model ya Dewa. Tapi manusianya besar-besar. Dalam sejarah Nabi Musa sendiri punya bidang bahu beliau 4 hasta 60 cm kali 4. Bayangkan besar orangnya. Awak wajar kecil-kecil. Maka coba kalau kita bahas Isra Mi'raj, ketika Rasul berjumpa sama Nabi Musa, yang Musa pertama kali tanya bukan kabar setelah berjumpa sama Allah, apa yang Allah berikan terhadap wahai Muhammad? Sholat yang 50 waktu sehari semalam. Pulang, jumpai Allah, minta kemudahan. Umatku kuat-kuat, besar-besar, tinggi-tinggi, tak sanggup mereka. Apalagi umat minta ojit nanti goblok. Tak bisa. Inilah bedanya umat Muhammad ini. Dan masa Allah 5 waktu kita kerjakan dalam hadis dihitung pahalanya seperti sholat umat Nabi Musa yang Allah hitung sama seperti 50 waktu banyaknya. Alhamdulillah, banyak bonusnya. Nabi Adam ketika berdosa diusir dari surga. Bayangkan andaikan awak begitu modelnya. Apa kata Nabi Adam? Wahai Allah, aku cemburu kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Ketika kau masukkan aku di dalam surga, ketika satu kemaksiatan yang kulakukan, kau usir aku dalam surga. Umat Muhammad bermaksiat di atas dunia, kelak engkau masukkan ke dalam surga. Cemburu Nabi Adam. Pemakan larangan yang telah kau perintahkan jangan disentuh. Pemakan gara-gara rayuan Hawa. Kau pisahkan aku dengan anak istriku. Sementara umat Muhammad banyak maksiat yang mereka lakukan, tak pernah mereka terpisah dengan pasangan mereka. Ada wak yang terpisah. Menambahi umat Nabi Muhammad ini dalam keadaan berbusana yang indah, ketika melakukan satu dosa, pakaian itu seketika ya Allah kau cabut dari tubuhku. Umat Muhammad berzina mereka dalam keadaan tanpa busana, tetap saja kau masih berikan pakaian kepada mereka. Enak tak jadi umat Muhammad? Inilah wajah-wajah umat Rasul akhir zaman ini. Kocik-kocik, ganteng-ganteng. Sebetulnya seganteng-ganteng awak Pak, lebih ganteng lagi Rasul. Bu, Rasul itu coba bayangkan, perempuan kok baginda Muhammad tahu mereka lewat di depan rumah mereka Rasulullah, itu masakan ditinggalkan seketika melihat wajah Rasul Nabi ini. Bapak-bapak kok lagi mereka para sahabat berkumpul tahu Rasulullah sedang lewat, itu kumpulan seketika bubar melihat Nabi kita Muhammad, baik Islam maupun kafir kala itu. Apa kata mereka? Aku andaikan melihat wajah Nabi, wajah itu Muhammad,
hilang sebahagian masalahku. Bagi mereka menatap wajah Rasul sebenarnya ibarat kita memandang suatu pemandangan yang indah. Ini Nabi awak jelas. Jadi kok adalah awak umat Muhammad ditengok orang pala awak tengok ini jadi masalah bagi awak, jauh kan di awak dari umat Rasul. Abu Jahal setiap kali berpapasan sama Rasul, ini wajah ditutupnya nih Pak. Diambilnya serbannya, ditutupnya wajahnya. Teman Abu Jahal ngomong, kenapa setiap kali saya lihat begitu kau berpapasan dengan Muhammad, itu mukamu kau tutup dengan hidarmu serbanmu. Kata Abu Jahal, wahai teman, aku takut andaikan melihat wajah Rasul, rasa cintaku timbul. Begini, jadi kok ada orang menengok awak tutup memang palak betul deh. Abu Jahal tak mau datang Islam cahaya iman dalam hatinya. Bukan Allah tidak mau menunjuki batinnya, tapi dari zahirnya dia yang tidak mau diletakkan hidayah itu kepada batinnya. Alhamdulillah di Ramadan ke-18 ini kita jemput berkah itu melalui tarawih yang telah kita laksanakan. Kalaulah dipikir Pak luar biasa, tadi siang awak berpanas-panasan, tapi sampai kemari dalam keadaan perut terisi, tetap aja wak semangat melaksanakan sholat. Subhanal malikil mamun. Apa-apa tuh semangat, ambo tengok. Meskipun sebahagian diam. Sunnah dijawab Pak. Subhanal malikil mamun, subhanal malikil mamun. Cantik pula suara Bilal. Datanglah Pak Imam awak ke depan ini, bukan anggota hendak jadi imam Pak. Suara mau jolek, yang kedua mau lagi bantu. Jadi kok memang dalam fikih paling afdol itu macam kami yang tamu kemari duduk sopnya di belakang. Tapi luar biasa waki pandai memuliakan tamu, ustaz disuruh ke depan. Ambo takut andaikan ambo imami tarawih 7, ambo tarawih jadi imam, ambo juga berceramah, ambo khawatir amplopnya gua. Ini tak sodok tuh. Aku bagian ambo ceramah saja. Alhamdulillah ya Bu. Jelas Bu. Malam ini kita memperingati nuzul Quran. Nuzul itu artinya turun. Quran, kitab kita Al-Quran. Ini mukjizat. Mukjizat Rasulullah itu banyak, tapi yang paling hebat dan luar biasa ini. Dalam hadis dikatakan, Abdul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabil muttaba yani ma'u zamzamun farkausamu pannailal misra summa batil anhar. Al-Quran ini mukjizat terbesar. Setelah itu apa? Ada mukjizat baginda Muhammad dalam sejarah yang kalah dalam perperangan, habis perbekalan Rasul. Sahabat pada kehausan, pada kelaparan, dan bahkan mereka sendiri melihat bibir baginda Muhammad pecah. Saking laparnya Rasul kali pinggangnya dibuatnya batu, anak-anak kerikil di dalam menahan laparnya. Dia apa memang mana tahu puasa 20 besok terlalu panas, lapar ikat batu. Rasul caranya macam itu. Begitu baginda Muhammad sahabat lihat dalam kehausan adalah air 1 gelas. Oleh ini sahabat memberikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menyampaikan ke Rasulullah, wahai Muhammad, minum air ini ya Rasul. Kami lihat kau sedang dalam kehausan, kau lapar, kami tahu perutmu sudah terbungkuskan bebatuan. Rasul tatap ini sahabat yang pada juga haus sama.
Seketika dalam sejarah, malaikat bisikkan di telinga Rasul, wahai Muhammad, masukkan air, masukkan tanganmu ke dalam air yang satu gelas itu. Seketika Nabi kita Muhammad memasukkan tangannya ke dalam air, kemudian diangkat oleh Rasul. Inilah dalam syair tadi disebutkan, setelah baginda Muhammad angkat, seketika berkeluaran sumber air dari tengah-tengah antara jemari beliau, bukan dari jari-jari. Kalau dari jari-jari 5 jumlahnya, ini 4, 1, 2, 3, 4. Keluar air deras. Kata baginda Muhammad, wahai sahabatku, siapa yang mau minum, minumlah. Siapa yang mau mandi, mandilah. Siapa yang mau beruduk, beruduklah. Dalam sejarah lebih dari 1/2 jam baginda Rasul mengangkat tangannya, air itu deras tiada hentinya. Sahabat banyak yang mengambil guci dragon untuk menampung, ada yang mereka mandi sebahagian di sana. Masya Allah, ini meskipun luar biasa mukjizat Rasul, juga masih di bawah Al-Quran. Jelas, Allah bukan main-main ngancikan baginda Muhammad kelebihan. Mukjizat Rasul itu, tiada caranya Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ustaz, Nabi Musa terkenal dengan tongkatnya, betul. Dengan tongkatnya sekali tepuk, itu tol pertama kali di Laut Merah terjadi. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu, dipukulkan, jadi jalan. Dan ini mukjizat masih bisa dilakukan orang awam. Tidak mesti harus nabi. Kalau hanya sekedar membuat jalan tol, Jokowi pandai, Pak. Banyak tol dibuatnya, membelah Palembang itu jadi, tol Sumatera jadi, membelah antara sungai lautan jadi. Allah tidak mau memberikan itu kepada Muhammad, karena Rasul mulia di antara nabi yang lainnya. Apa yang Allah berikan? Allah berikan mukjizat yang tidak diberikan dengan nabi sebelumnya. Apa dia? Membelah bulan. Ada yang sanggup nabi membelah bulan kecuali Rasul? Ada umat Muhammad yang sanggup membelah bulan? Tak ada. Hanya Rasul dalam sejarah yang bisa membelah bulan, cukup dengan telunjuk jemari. Dibolah. Kamu cerita bisa sedikit. Dulu bulan itu putih bersih, terang gemilang. Tak ada yang kayak gambar awan di dalam hitam gua, kok katanya ini gagasi. Orang kami Tanjung Balai Asahan menyebut bidadari lagi mandi. Asal mati lampu anak-anak dulu, dipanggil sama Umar Amr. Jadi apa mi? Kami panggil Umi, kami melayani Asahan. Apa mi? Tengok dulu langit itu. Dulu kan tak ada lampu. Tengok langit itu dulu. Nampak kan? Ada di dalam bulan. Bolahan yang hitam kau nampak kayak awan, itu bukan awan, itu bidadari lagi mandi. Awak kunci tak pernah awak, kenapa tak selesai mandi juga? Tapi waktu itu awak iyo saja. Setelah belajar ternyata tidak. Kita harus hilangkan pemahaman kayak nenek gergaji segala macam. Ajarkan ke anak didik kita, ke anak-anak kita, bahwasanya itu efek yang semula bersih itu bulan dibelah baginda Rasul atas permintaan Abu Jahal. Abu Jahal pengen tahu kenabian Muhammad. Wahai Muhammad, kalau kau memang nabi dan kami siap beriman, kau lemah, dilontar berdarah. Nabi Musa dilontar nelan nunggu. Kau tidak lemah. Apa kehebatan yang Allah berikan? Ini saya tambah, wahai Muhammad, belah bulan. Karena Abu Jahal melihat kalau Musa membelah lautan, dibuat suatu yang mustahil untuk Rasul, belah bulan.
Masya Allah, seketika Rasul panggil bulan dengan tanggalan panggilan sayangnya, manjanya dengan tangan kanannya, seakan-akan bulan itu datang. Rasulullah cukup belah dengan telunjuknya. Subhanallah. Abolah sahabat lain protes, wahai Muhammad, jangan kau rusak ciptaan Allah, itu sudah indah. Kalau terus terjadi seperti ini, kita bakalan kiamat, tak ada yang menerangi malam. Satukan ya Rasul. Atas dasar permintaan sahabat yang lain, kembali kalimat subhanallah itu terucap. Subhanallah. Efek dari pembelahan itu muncullah istilah generasi. Artinya apa Ustaz? Allah ingin ajarkan bagi kita bahwasanya mukjizat Rasul lebih tinggi dengan mukjizat nabi-nabi yang lain. Mukjizat baginda Muhammad pernah membelah bulan, sehingga Allah kasih pertinggal bagi kita bahwasanya memang betul antara salah satu mukjizat Rasul di samping Al-Quran, air yang keluar dari jemari Rasul, salah satu mukjizat yang terbesar setelah Al-Quran itulah Nabi kita yang membelah bulan. Bukti nyata sampai sekarang efek belah itu tetap ada. Pak, jelas. Tapi yang paling besar Al-Quran. Inilah yang awak peringati hari ini. Nuzulul Quran. Ayatnya sudah dibacakan sahabat saya tadi, qari'ah kita tadi. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan sekaligus. Al-Quran, coba lihat cara turunnya beda dengan kitab-kitab yang lain. Al-Quran diturunkan dari Allah langsung ke Lauhil Mahfuz. Itulah yang kita ingat nazalul Quran, tanzilul Quran itu dari Allah ke Lauhil Mahfuz sekaligus. Dari Lauhil Mahfuz, karena ini tempat istimewa, tak semua boleh masuk ke dalamnya, maka dari Baitul Mahfuz Allah turunkan ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah, dari sama dunia, langit yang pertama setelah dunia, itulah Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi proses turun Quran yang kita peringati malam bulan Ramadan itu bukan proses dari langit pertama ke Rasul. Kalau dari langit pertama ke Rasul, Rasulullah setiap bulan, setiap minggu, kadang per jam, kadang per hari, kadang per pekan, Al-Quran turun satu-satu ayat tergantung problem yang dialami Rasul. Jadi yang mana kita peringati Ustaz? Yang Allah turunkan dari Allah ke Lauhil Mahfuz, itu yang kita peringati malam hari ini. Jelas. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sama itunya langit pertama Rasulullah, itu proses turunnya 22 tahun 2 bulan 23 hari. Dan ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Apa? Iqra. Ternyata Rasul resah dengan keadaan kaum kafir Quraisy. Resah Rasul melihat umat yang tak jelas perbuatannya, wanita jadi bahan judian, wanita dulu itu perutnya dibelah hidup-hidup, dijadikan bahan judian tebak. Ini isinya berbinu apa lagi-lagi, parah orang dulu. Begitu ditebak belah, selesai mati. Lihat jenis kelaminnya, orang dulu judinya seperti itu. Makanya judi ini payah dihilangkan. Masa Megawati ada namanya togel, siku orang mulanya mimpi. Anak baru bangun apa mimpi dari malam? Ada sini tuh, sampai aja. Ada. Kami di Medan biasa. Orang naik Honda semua melanggar, bukan ditolong, ditembak platnya 2345. HP
habis diberantas oleh SBY yang sebelumnya judi masa Soeharto, SD, betul Pak? Ada nggak Bapak yang ikutin? Masa Soeharto itu Megawati togel. Sekarang judi adu pula anak-anak awak sekarang pakai dana. Diboliknya lah game online itu. Pak. Nah inilah judi ini sulit dihapuskan. Jelas? Maka jangan sekali-kali apalagi Ramadan Pak. Lima hari yang lalu datang orang ke kantor uang, menjumpa saya mediasi. Saya tanya bininya, kenapa kau minta cerai? Main game saja dia Pak. Kan malu awak begini. Tapi mudah-mudahan tak ada lah di sini. Mereka tuh memang baru menikah, tapi kok nengok gini tua-tuanya insya Allah taat di sini semua. Kelihatan dari wajahnya, amin ya rabbal alamin. Pak, ini mukjizat Rasul Al-Quran. Al-Quran Ustaz, iya. Al-Quran sumber kita. Lengkap ilmu dalam Al-Quran. Kalau berjumpalah hukum adat dengan Quran, ini disebut dengan huda. Al-Quran petunjuk untuk siapa? Untuk seluruh manusia, itu Quran sebagai petunjuk. Kalau jumpa adat yang tak sesuai dengan isinya Al-Quran, tinggalkan. Apa salah satunya Ustaz? Pohon apa? Ahli waris. Ini kan jelas dalam Quran. Laki-laki dua bahagian ketimbang perempuan. Kalau laki-lakinya satu, maka perempuannya setengah. Datang pula sebagian orang awak kami di Tanjung Balai Asahan sana. Perempuan banyakkan, inyo lomah, inyo susah, laki-laki kuat. Dia biarkan mencari nafkah, kena bebas kau pergi kemana-mana. Hukum siapa? Ini petunjuk. Datang orang Jawa, maaf, saya pun juga orang Jawa Bu. Orang Jawa hartanya pindah ke anak yang paling kecil, perempuan. Hukum siapa? Salah. Quran petunjuk, hudan. Kalau Quran berbicara satu untuk laki-laki, setengah untuk perempuan, laksanakan. Sebenarnya yang kaya perempuan, setengah dapat wanita, tapi itu utuh. Pak, ini awak meninggal rumahnya ayahnya, dapat setengah. Tak ada hak laki-laki meminta duit untuk dapat jatah warisan mertua. Tak ada. Terserahnya lah, enggak ini belanja online. Enggak dia beli baju, yang setengah itu utuh Pak. Tapi kalau kita laki-laki dapat satu, ada hak kita untuk istri, kewajiban kita beri makan, pendidikan anak kita, maka golongannya satu besar. Sebenarnya satunya kami berbagi untuk ibu-ibu. Jelas. Kalau ibu setengah, tak mesti harus berbagi. Mana warisan awak kekuatan dari ubah bingka itu hak ubah, tak ada urusan ubah. Betul cakap ibu seperti itu. Jelas Bu? Di sini kok mana? Boleh ni? Itu ada. Tindak ayo susah. Abang menyampaikan hukum, bukan maksud menyinggung. Maka Quran, nama lain daripada Al-Quran adalah huda, petunjuk dalam agama, dalam kehidupan terdapat dalam Al-Quran. Allah suruh kita salat. Tujuannya bukan Allah, tujuannya itu untuk ketenangan batin. Allah tidak titip kekayaan pada harta salah. Kurang cantik apa artis itu, kurang kaya apa, ujung-ujungnya cerai kok. Betul? Allah tidak hadir andaikan kebahagiaan milik orang kaya, kebahagiaan milik orang pengusaha. Salah. Banyak pengusaha yang gantung diri malam hari. Kemana Allah titip
titipkan kebahagiaan. Allah titipkan kebahagiaan pada orang yang mau terus menjernihkan hatinya, dan pusat dari penjernihan hati adalah dengan ibadah. Jelas, banyaklah ibadah bulan Ramadan ini. Apa ibadah Ustaz? Banyak. Kalau sholat aja kurang, baca Quran. Imam Syafi'i selama Ramadan beliau mengkhatamkan Quran 60 kali, Pak. Awaklah berapa kali? Kan? Setengahnya loh. Rasul bersama Jibril dalam suatu hikayat menghatamkan Quran per 2 hari per 3 malam paling. Waktu baginda Rasulullah lagi banyak masalah umat, Rasul menghatamkan Quran bersama Jibril di bulan Ramadan itu sampai 5 malam. Artinya 2 malam, 3 malam, 4 malam, 5 malam sudah khatam Quran bersama Jibril. Kalau Rasul pribadi 1/3 malam, Rasulullah sudah habis 1/3 bacaan Qurannya. Bagaimana pula dengan Allah? Padahal banyak sumber keberkahan dalam Al-Quran. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi a 1 huruf alif, kemudian lam 1 harfun huruf, mim 1 huruf, alif lam mim berjumlah 3 huruf, 1 hurufnya 10 kebaikan, 10 malaikat yang menjaga. Alif lam mim yang kita baca 3 huruf, artinya Allah balas kita dengan 30 kebaikan. Itu yang awak baca alif lam mim. Tapi tak ada orang baca Quran alif lam mim shadaqallahul azim. Ada ibu baca Quran itu enggak kan? Ibu-ibu sini pasti semangat baca Quran ramai-ramai. Yang satu baca, yang lain nyimak. Masya Allah, budaya wangi budaya yang ramah. Sambil baca ada nampak jamuran dimakan, betul? Sekali-kali pas yang dimakan kue ongol-ongol yang bulat warna hijau pakai kelapa, isinya dalamnya gulung merah lombe.